Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu situs bersejarah paling megah di Indonesia dan merupakan warisan budaya dunia UNESCO sejak tahun 1991. Candi ini terletak di Provinsi Jawa Tengah sekitar 40 km sebelah barat laut dari kota Yogyakarta. Berdiri di dataran tinggi Jawa Tengah, candi ini menghadap ke arah Gunung Merapi yang menjulang gagah di sebelah utara. Candi Borobudur dibangun pada awal abad ke-9 oleh dinasti Sailendra, seorang penguasa dari kerajaan Mataram kuno. Nama asli candi ini sebelumnya adalah Cinalaya, yang berarti rumah para Cina atau rumah para Buddha. Proses pembangunan Candi Borobudur dilakukan dengan teknik tanpa menggunakan perekat, hanya dengan menyusun batu-batu besar dengan presisi tinggi. Candi ini dibangun dalam bentuk stupa raksasa yang melambangkan gunung suci yang dilingkupi oleh 3 tingkat alam semesta dalam ajaran Buddha. Konstruksi Candi Borobudur memakan waktu sekitar 75 tahun untuk diselesaikan, dan selesai pada sekitar tahun 825 Masehi. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun atas inspirasi dari ajaran Mahayana Buddha yang berkembang pesat di Jawa pada masa itu. Borobudur menggabungkan unsur-unsur dari ajaran Buddha, Hindu, dan tradisi Jawa dalam desain arsitektur dan ukiran yang mengesankan. Bangunan ini memiliki 504 arca Buddha dan 2.672 panel relief yang membentang sepanjang hampir 6 km. Relief tersebut menceritakan ajaran dan peristiwa kehidupan Buddha. Borobudur memiliki 9 tingkat dengan tingkat teratas berbentuk stupa utama yang melambangkan nirwana. Sejak masa pembangunannya, Candi Borobudur telah mengalami beberapa kali pemugaran karena terbengkalai dan tertutup debu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Beberapa penduduk setempat mempercayai bahwa candi ini dibangun oleh jin atau makhluk gaib. Pada masa penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, Borobudur secara bertahap ditinggalkan dan tertutup hutan hingga akhirnya terlupakan. Pada awal abad ke-19, Candi Borobudur ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stafford Raffles, seorang gubernur Inggris di Jawa yang tertarik pada kekayaan budaya pulau tersebut. Ada beberapa mitos dan keunikan yang melingkupi Candi Borobudur. Di antaranya adalah Kunto Bimo. Sebuah arca Buddha di area Candi Borobudur disebut Kunto Bimo. Mitos menyebutkan siapapun yang bisa menyentuh arca di dalam stupa berongga ini akan memperoleh keberuntungan. Kunto Bimo sendiri berasal dari kata kunto yang berarti permintaan. Sementara Bimo adalah Bima, yakni salah satu tokoh Pandawa yang memiliki sifat pantang menyerah. Jika digabungkan, Kunto Bimo mengandung arti permintaan dengan pantang menyerah dan berharap mendapatkan hasil. Arca ini memiliki bentuk Buddha yang duduk bersila dan terletak di dalam sebuah stupa yang tidak tertutup sepenuhnya. Oleh karena itu, tiba-tiba muncul mitos di mana jika seorang pria bisa menyentuh bagian jari manis atau jari kelingking, atau seorang perempuan bisa memegang bagian telapak kaki, tumit, atau ibu jari kaki, maka akan dikabulkan keinginannya. Hanya saja mitos ini tidak berkaitan dan tidak diajarkan dalam agama Buddha. Dan juga kegiatan menyentuh bagian dalam stupa
bisa membawa dampak buruk terhadap kelestarian bangunan candi. Yang kedua, singo urung. Saat Anda memasuki kompleks candi, Anda akan menemukan dua arca berbentuk singa di kanan dan kiri tangga candi. Dua arca singa ini disebut singa urung. Terdapat mitos bahwa apabila sepasang kekasih melewati antara dua arca tersebut, hubungan mereka akan kandas, gagal, atau urung dalam bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu relief tersembunyi. Berkunjung ke Candi Borobudur berarti mengunjungi situs bersejarah dengan hamparan relief di sepanjang dinding candi. Ada dua relief tersembunyi dan jarang diketahui orang. Relief berada di bagian bawah dan di pondasi yang tersembunyi. Relief disebut Kamadatu yang terdiri dari 160 relief dari Sutra Karma Wibangga atau hukum sebab akibat. Candi Borobudur dengan ukuran panjang sekitar 121,66 meter dan lebar 121,38 meter serta tinggi bangunan 35,40 meter ternyata pernah menghilang. Hal ini bukan mitos belaka, karena bangunan candi baru ditemukan pada 1814 oleh Letnan Gubernur Inggris Thomas Stafford Raffles. Hal ini karena Candi Borobudur sempat terpendam akibat letusan besar gunung berapi di masa lalu. Yang keempat yaitu arsitek misterius. Keberadaan Borobudur sendiri dianggap sebagai sebuah keajaiban. Pasalnya di zaman itu belum ada teknologi mutakhir untuk melahirkan sebuah bangunan megah seperti ini. Batu-batu didesain sedemikian rupa sehingga tetap tegap berdiri meski tanpa pelekat seperti semen atau tulangan besi. Siapa arsitek atau kontraktor di balik bangunan ini? Rupanya ini masih jadi misteri. Namun masyarakat percaya bahwa Gunadarma adalah sosok jenius di balik kemegahan Borobudur. Masyarakat juga meyakini Gunadarma telah menjelma sebagai pegunungan menoreh yang berada tak jauh dari candi. Dulu banyak yang mengira bahwa Candi Borobudur bukan merupakan bangunan buatan manusia karena ukurannya yang begitu besar. Mitos yang beredar cukup beragam, hingga ada yang mengira bangunan ini dibuat oleh alien atau makhluk halus. Faktanya, Candi Borobudur merupakan buatan manusia, yaitu para penganut Buddha Mahayana pada masa dinasti Sailendra. Yang kelima, yaitu jam raksasa. Bangunan candi juga diyakini sebagai sebuah jam raksasa yang mengandalkan cahaya matahari. Stupa puncak atau stupa terbesar digunakan sebagai titik penanda jam. Saat terkena sinar matahari, puncak stupa akan menimbulkan bayangan dan jatuh di salah satu stupa di tingkat bawahnya. Tak hanya itu, ternyata sang arsitek mampu memperhitungkan arah mata angin dengan tepat dan diaplikasikan pada pembangunan candi. Candi Borobudur pun jadi petunjuk arah yang sangat tepat. Yang keenam, misteri stupa utama. Stupa utama yang menjadi mahkota dari Candi Borobudur memang menyimpan sebuah misteri bagi yang melihatnya. Stupa tersebut melambangkan tingkatan tertinggi atau nirwana yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna. Karena itulah bentuk stupa yang terbesar dan tertinggi ini dibuat polos tanpa lubang-lubang, tidak seperti stupa di sekelilingnya. Penelitian tentang apa isi dari stupa utama pernah dilakukan. Bahkan disebut berisi patung Adi Buddha dengan bentuk patung Buddha yang tidak sempurna. Namun hal tersebut tidak tepat karena sejatinya stupa utama Candi Borobudur
memang dibiarkan kosong. Hal ini bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kasunyatan, kesunyian, dan ketiadaan sempurna ketika jiwa manusia sudah tidak terikat hasrat, keinginan, dan bentuk serta terbebas dari lingkaran samsara. Sementara patung Buddha yang tidak sempurna memang kesalahan dari sang pemahat, yang menurut kepercayaan tidak boleh dirusak, sehingga patung-patung ini banyak juga ditemukan di sekitaran Candi Borobudur. Pengakuan dari UNESCO sebagai situs warisan budaya pada tahun 1991 membantu dalam upaya konservasi dan pelestarian Candi Borobudur. Borobudur masih menjadi salah satu situs suci bagi umat Buddha di Indonesia dan menjadi tujuan ziarah bagi para penganut agama Buddha dari berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Setiap tahunnya pada hari Waisak, umat Buddha dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Candi Borobudur untuk merayakan kelahiran, kematian, dan mencapai nirwana Buddha Gautama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian, akan terus ada upaya untuk menggali lebih dalam tentang sejarah, mitos, dan makna filosofis dari Candi Borobudur. Candi Borobudur tetap menjadi tempat yang magis dan mengundang kekaguman bagi siapapun yang berkunjung, menjadi cermin keagungan peradaban pada masa lalu. Demikian tadi misteri, mitos, dan keunikan Candi Borobudur. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.